Legenda kota yang hilang sampai kapanpun menarik untuk kita kupas. Bahkan setiap negara hampir dipastikan memiliki legenda. Entah kota yang hilang, peradaban yang punah, atau kapal karam berikut harta karun yang terendam di dasar samudera. Rasa penasaran berbuah menjadi penyelidikan, penyelidikan menjelma menjadi sebuah petualangan. Petualangan melihatkan cerita untuk dikenang terlepas dari sang petualang berhasil atau gagal. Ya mungkin seperti itulah histori film yang bakal Mimin rekap alur ceritanya pada episode kali ini. Film bergenre thriller adventures berjudul Black Sea. Dirilis pada 23 Januari 2015 oleh Focus Features, disutradarai oleh Kevin McDonald dan naskahnya ditulis oleh Dennis Kelly. Opening movie kita berkenalan dengan Robinson, seorang kapten kapal selam di salah satu perusahaan yang bernama Agora, sebuah perusahaan yang meneliti dan mencari kapal-kapal karam di dasar lautan. Kehidupan Robinson menjadi berantakan setelah istri dan putra si mata wayangnya tega meninggalkannya, karena ia lebih banyak menghabiskan waktunya di laut ketimbang bersama keluarganya. Siapa sangka seperti sudah jatuh tertimpa tangga pula. Setelah mengabdi selama 1 dekade, perusahaannya sudah tidak memerlukan jasanya lagi. Dia dipaksa untuk mundur alias dipecat. Hal yang sama juga terjadi pada kedua rekannya, yakni Karsten dan Blackie, yang sebelumnya lebih dulu dipecat oleh perusahaan Agora. Mereka kemudian bertemu di sebuah kafe minum. Di sana rekannya Karsten memberitahu mereka informasi bahwa setahun sebelum dia dipecat, dia sempat ditugaskan ke Laut Hitam. Di sana mereka menemukan sesuatu yang mereka yakini merupakan sebuah bangkai kapal selam milik Nazi Jerman yang tenggelam di dasar laut lepas pantai antara Georgia dan Rusia pada Perang Dunia Kedua. Rumornya kapal selam itu membawa muatan emas yang tak ternilai harganya. Diceritakan dalam film ini bahwa pada tahun 1941 Nazi Jerman mengalami kebangkrutan parah. Hitler kemudian memanfaatkan Stalin dengan meminta pinjaman kepada pemerintah Rusia sebesar 80 juta Reichsmark dalam bentuk emas. For your info guys, dikutip dari Wikipedia, Reichsmark adalah mata uang negara Jerman. Dari tahun 1924 sampai dengan 20 Juni 1948, 80 juta Reichsmark jika dirupiahkan setara dengan 698 miliar. Saat itu Soviet adalah pihak netral, tapi Stalin takut kalau Jerman akan menduduki Rusia. Joseph Stalin adalah seorang pemimpin Soviet sejak pertengahan era 1920-an. Stalin kemudian menyetujui pinjaman itu. Mereka lalu mengirim kapal selam lalu mengisinya dengan emas untuk dikirim ke Hitler. Namun kapal selam itu tidak pernah sampai hingga Hitler menduduki Rusia. Perusahaan Agora yang mengetahui wilayah tempat kapal karam itu tidak dapat mendekati ataupun memeriksanya karena terletak di wilayah sengketa konflik teritorial setelah perang antara Rusia dan Georgia. Bertemu dengan seorang pengusaha kaya raya bernama Lewis untuk meminta bantuannya mendanai ekspedisi mereka mencari kapal emas itu. What is it you want from me? 180,000. Estimasi biaya yang dibutuhkan Robinson sebesar 180 juta US dollar. Jika dirupiahkan senilai dengan 2,5 miliar. Dana itu akan digunakan untuk menyewa kapal selam, merekrut tim dengan komposisi personil setengah Inggris dan setengah Rusia. Lewis setuju untuk mendanai ekspedisi mereka dengan imbalan 40% untuknya jika nilai emasnya di bawah 4 juta dolar dan 20% jika lebih dari 4 juta dolar. I'll take 40% of anything up to $40 million, 20% of anything above that. Dan memerintahkan eksekutifnya bernama Daniels untuk mengawasi ekspedisi mereka. Para kru kemudian berkumpul, dan masing-masing orang dijanjikan mendapat bagian yang sama jika mereka berhasil menemukan kapal emas itu. Ekspedisi mereka pun dimulai dengan menggunakan kapal selam kuno kelas Foxtrot. Boss, we're ready. Perjalanan mereka tidak mudah, penuh dengan resiko, karena mereka harus menyelam di kedalaman perairan Rusia yang penuh dengan kapal-kapal selam perang Rusia yang berpatroli di wilayah itu. Namun mereka memiliki Baba, salah satu kru handal terbaik di angkatan Rusia dalam pendengaran sonar, untuk melacak keberadaan kapal-kapal selam perang Rusia di sekitar mereka.
Di perjalanan, perselisihan antara personil Rusia dan Inggris terjadi. Personil Inggris diprovokasi oleh Fraser. Dia menilai akan ketidakadilan pembagian yang merata. Menurutnya merekalah yang paling bekerja keras, yang seharusnya mendapatkan bagian yang lebih tinggi. Ketegangan pun memuncak. Fraser yang berselisih dengan Blackie berujung pada penikaman. Fraser menikam Blackie, tersungkur dan secara tidak sengaja menjatuhkan minyak ke roda mesin yang mengakibatkan kebakaran terjadi, menyebabkan ledakan yang melumpuhkan kapal selam itu. "18 jam kemudian, Robinson yang terbangun dari pingsan menerima informasi bahwa personil Rusia telah mengambil alih setengah dari kapal. Personil Rusia sangat marah dan sangat ingin membunuh Fraser karena telah membunuh Blackie. Namun Robinson, sang kapten kapal, menengahi mereka, memberikan pengertian akan pentingnya kerjasama saat ini untuk menemukan kapal emas itu, mengambil emasnya dan menggunakan beberapa suku cadang dari kapal itu untuk memperbaiki kapal selam mereka. Setelah salah satu personil Rusia berbicara dengan mereka, mereka pun bersalaman sebagai tanda kesepakatan untuk bekerja sama, melanjutkan ekspedisi mereka hidup bersama atau mati bersama. Kapal selam mereka yang rusak saat ini karam di dasar laut dan poros penggeraknya tidak dapat digunakan. Dengan menggunakan kalian Baba sang pembaca sonar, dia mendeteksi sesuatu di dasar laut. Sekitar 100 meter di depan terdapat sesuatu benda yang panjangnya sekitar 40 meter. Namun belum dapat dipastikan apakah benda itu merupakan kapal selam yang mereka cari atau bisa saja hanya sebuah bukit lumpur di dasar laut. Fraser, Peter, dan Tobin kemudian menyelam keluar kapal selam, melintasi dasar laut untuk memeriksa mencari tahu apakah sesuatu benda dimaksud adalah kapal selam yang mereka cari. Dasar laut yang hitam dan gelap dengan tanah yang bergerak yang menurut Fraser mereka berada di bukit yang menjulang. Menurut Fraser mereka berada di tempat yang salah dan tidak ada kapal selam emas yang mereka cari di sini. Namun Tobin seperti melihat sesuatu. Dia mendekatinya dan memeriksanya. Setelah membersihkan lumpur yang menutupinya, dengan jelas tampak lamban Nazi Jerman di hadapannya. Dan dengan senang hati mereka akhirnya menemukan bangkai kapal selam Nazi Jerman yang tertimbun di balik lumpur dasar laut. Mereka kemudian memeriksa masuk di dalam kapal tersebut. Di dalam kapal itu mereka menemukan sisa-sisa tengkorak para kru dan menemukan suku cadang penggerak yang dapat digunakan untuk memperbaiki kapal selam mereka yang rusak. Dan di salah satu ruangan kapal selam itu, Fraser menemukan apa yang mereka cari, tumpukan emas batangan yang tidak ternilai harganya. Mereka kemudian mengangkutnya, menariknya dengan menggunakan roda penggerak. Namun mereka kesulitan menggerakkannya karena bebannya terlalu berat mencapai hampir 4 ton. Setelah berusaha mendorongnya, mereka berada di tepi jurang yang membuat sebagian kecil emas batangan itu terbuang jatuh ke bawah. Dan Peter yang mencoba mendorongnya kemudian akhirnya juga jatuh ke bawah dan tewas. Fraser dan Tobin kemudian berhasil mencapai ke kapal mereka dengan sejumlah emas yang tersisa. Setelah menghitungnya, sisa emas batangan itu senilai 182,4 juta US dollar. Jika dirupiahkan mencapai 2,5 triliun. $448,000. Namun secara mengejutkan, Daniels memberitahu Robinson bahwa mereka tidak akan mendapat apa-apa dari emas itu dan akan ditangkap oleh Angkatan Laut Rusia dengan tuduhan mencuri emas itu jika mereka berhasil tiba dengan selamat di permukaan. Karena sejujurnya mereka hanya dimanfaatkan, dijebak oleh Agora, perusahaan yang telah memecatnya. Agora mengatur skenario dengan sengaja memecat Robinson dan menyuap rekannya Korsten untuk memberitahu informasi keberadaan kapal selam emas Nazi itu, agar Robinson dan timnya mencari dan mendapatkan emas itu untuk Agora. Dan Lewis, sang pengusaha kaya raya, hanyalah aktor belaka untuk mendanai ekspedisi mereka. Namun padahal yang mendanai mereka adalah Agora sendiri.
Para kru kapal lainnya yang mengetahui informasi ini pun murka dan berusaha untuk membunuh Daniels. Namun Robinson berusaha menenangkan mereka dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, namun tidak ke timur menuju Rusia, melainkan menuju ke selatan ke Samsun di wilayah perairan Turki di bagian utara. Karena batas wilayah teritorial, maka Angkatan Laut Rusia tidak akan berani memasuki wilayah Turki. Dan jika mereka berhasil selamat, maka semua emas batangan yang mereka dapatkan akan menjadi milik mereka sepenuhnya. And lads, that gold, all of it's ours now. All of it's ours. Mereka pun memperbaiki kapal selam dan terpaksa memulai perjalanan berisiko melalui parit-parit sempit di dasar lautan untuk menghindari Angkatan Laut Rusia dan menuju ke Turki. Daniels yang sejak awal menginginkan mereka untuk naik ke permukaan Rusia tidak terima dengan keputusan Robinson yang menuju ke utara Turki, sehingga membujuk Fraser untuk membunuh orang Rusia yang di bagian mesin agar kapal tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Turki. Fraser kemudian mematikan kelistrikan mesin kapal dan membunuh orang Rusia itu, sehingga membuat mesin kapal menjadi tidak bekerja. Sistem pengoperasian kapal pun menjadi gagal fungsi. Salah satu kru yang mencoba untuk memperbaiki kabel kelistrikan pun gagal dan menimbulkan ledakan kedua yang menembus lambung kapal sehingga kapal pun karam di dasar laut. Dan kebocoran kapal membuat air laut masuk ke lambung kapal. Daniels yang panik mengunci pintu palka kapal dan membiarkan beberapa kru kapal tenggelam di dalamnya. Tetapi dia pun juga ikut tenggelam setelah salah satu pintu palka yang dikuncinya mengait pakaiannya. Morozov yang mengetahui kejahatan Daniels pun membiarkannya mati tenggelam. Morozov kemudian menutup pintu palka terakhir dan di dalam ruangan itu hanya tersisa mereka bertiga, Robinson, Tobin, dan dirinya. Mereka kemudian berupaya menyelamatkan diri untuk keluar dari kapal selam itu dengan menggunakan pakaian keselamatan dan keluar melalui tabung pengungkit darurat di bagian ruang torpedo. Robinson meminta Tobin dan Morozov untuk segera lebih dulu keluar menyelamatkan diri dan memberitahu Tobin bahwa dia akan menyusul menggunakan tuas darurat dalam tabung. Tobin dan Morozov selamat sampai ke permukaan dan berada dekat dengan daratan. Tobin memberitahu Morozov mereka harus menunggu Robinson. Namun Morozov memberitahunya bahwa tidak ada tuas darurat dalam tabung. Satu orang harus tetap tinggal untuk mengoperasikan tuas pengungkit dimaksud. Robinson telah memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri agar mereka berdua dapat hidup dengan selamat. Tak lama kemudian satu pakaian keselamatan pun muncul ke permukaan, namun bukan Robinson, melainkan berisi beberapa batang emas dan foto keluarga Robinson. Black Sea bukan film perang, melainkan drama kemanusiaan, di mana eksistensi manusia dipanggang di atas status sosial dan harta. Manakala status sosial dan harta itu hilang, maka kehidupan akan ibarat seperti kapal karam. Meski harta karun emas peninggalan Nazi itu berhasil mereka dapatkan, namun toh keserakahan manusialah yang akhirnya malah menang. Black Sea dengan tokoh sentral Kapten Robinson adalah kisah manusia yang merugi dua kali, keluarga dan harta, namun menjadi berjaya dan namanya dikenang harum karena rela berkorban jiwa demi keselamatan orang lain. Demikian episode Movie Recap kali ini. Dukung selalu channel ini dengan klik tombol subscribe. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar jika video ini menghibur.